yang saya angkat adalah Allah pengendali segala. Bapak Mama, cerita yang barusan kita baca ini terjadi setelah bangsa Israel menjadi buangan di Babel selama 70 tahun. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, menceritakan bagaimana bangsa Israel diserahkan Tuhan kepada Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, untuk menindas mereka. Sebab apa? Sebab pemberontakan mereka. Sebelum mereka dibuang ke Babel, 23 tahun Tuhan mengutus nabi-nabi untuk mengingatkan mereka, untuk memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar. Bapak Mama, saudara-saudara, mereka mencintai perbuatan-perbuatan yang jahat. Mereka menyembah kepada Allah lain, sehingga itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Maka Bapak Mama, Tuhan sendiri bekerja dengan kuasanya menyerahkan bangsa ini kepada Raja Babel, yakni Nebukadnezar, menindas mereka, menumpas mereka, menghancurkan mereka, dan menjadi kengerian di tempat buangan. Tidak ada sukacita. Yerusalem benar-benar hancur di tangan Nebukadnezar. Bukan saja kotanya, tetapi tempat ibadat mereka pun dihancurkan. Bapak Mama, saudara-saudara, Yeremia 25 ayat yang ke-11. Yeremia 25 ayat yang ke-11, maka seluruh negeri ini akan menjadi runtuhan dan ketandusan. Bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Babel 70 tahun lamanya. Dan itu benar-benar terbukti. Pasal 25 ayat 29, sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta. Mama melihat bagaimana resikonya tidak mengindahkan kehendak Tuhan. Bagaimana resikonya kalau tidak mau taat pada perintahnya. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang diberkati. Tetapi waktu mereka membuat sakit hati Tuhan, Tuhan bilang tidak ada satu pun bebas dari hukuman. Mereka semua dihukum. Apa yang dari sejarah? Kitab Esra menceritakan suatu permulaan baru bagi bangsa Israel. Selama 70 tahun mereka ditawan di negeri asing. Di negeri itu bangsa ini betul-betul mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka ditindas oleh bangsa yang membenci mereka. Tidak ada tempat bagi mereka untuk mereka beribadah. Mereka kalau mau menyanyikan mazmur, maka mazmur itu menjadi olok-olokan bagi mereka. Karena apa? Di Baal mereka menyuruh untuk menyanyikan mazmur bagi Allah yang hidup, sebagai bentuk olok-olokan terhadap Allah Yahweh. 70 tahun lalu bukan waktu yang sebentar bagi mereka. Bapak Mama, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa sejarah mencatat bagi mereka bahwa 70 tahun mereka betul-betul menderita. Dan sekarang ada seorang raja yang tidak mengenal Allah. Raja Persia ini tidak mengenal Allah, tapi melalui dia memberikan kepada mereka angin segar. Bukan saja angin segar, tapi satu kipas dia untuk iman.
Tapi percayalah bahwa Tuhan yang mengendalikan semuanya. Mari kita melihat Daniel pasal 2 ayat 21. Daniel 2 ayat 21, dia mengubah saat dan waktu. Ia memecat raja dan mengangkat raja. Ia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang pengerti. Dia mengubah saat dan waktu. Itu Allah. Pengendali sejarah. Bagi Kores itu kepentingan politik, mungkin ya. Tapi lihatlah bahwa Tuhan ada di balik semua. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang terjadi secara begitu. Tuhan mengatur sedemikian rupa. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga janji Dia sebelum mereka dibuat ke Babel, Dia berjanji bahwa bangsa ini akan mendapatkan hukuman selama 70 tahun. Dan betul itu terjadi. Dan Dia juga berjanji untuk mengembalikan mereka. Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan dari sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kamu perhatikan ini. 70 tahun kalian dapat hukum. Tapi setelah itu saya akan meninggal. Karena ada rencana